Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar mengingat kematian dari Hafsah binti Sirin. Mengingat kematian juga merupakan salah satu cara hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang senantiasa mengingat kematian akan mengontrol nafsu duniawinya, bahwa tiap-tiap yang dilakukan di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan kelak, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu di dunia dengan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kisah keteladanan dari cerminan sosok yang selalu mengingat kematian bisa diambil dari sosok sahabiah, yakni Hafsah binti Sirin, muslimah yang dikenal sebagai tabi'in ahli ibadah. Selain itu, kemampuannya untuk mendalami Al-Quran serta peka akan permasalahan membuat Hafsah dinilai juga sebagai ahli fikih dan seringkali dimintai pendapat. Hafsah adalah putri dari pasangan Sirin dan Safiyah yang menikah saat Islam sudah berkembang di Madinah. Hafsah pun lahir pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, tepatnya pada tahun 31 Hijriah. Kelahiran Hafsah pun diikuti oleh saudara-saudaranya Muhammad, Yahya, Karimah, dan Ummu Sulaim. Adik Hafsah, Muhammad bin Sirin, juga dikenal sebagai salah satu ahli fikih dan ahli tafsir. Semenjak kecil, Hafsah memang gemar menuntut ilmu. Dia berusaha menggali ilmu dari para sahabat dan sahabiah, termasuk dari Anas bin Malik. Hafsah bahkan sudah mampu menghafal Al-Quran saat usia 12 tahun. Kemampuannya tersebut juga yang membawa Hafsah menjadi salah satu tabi'in perempuan yang dimuliakan pada masa itu. Hafsah binti Sirin selalu mengisi hidupnya dengan ibadah, kehormatan, kemuliaan, dan kebaikan. Ia berusaha sekuat mungkin menggunakan waktunya untuk beribadah. Seorang bernama Mahdi bin Maimun berkata, Hafsah binti Sirin tinggal selama 30 tahun, tidak keluar dari tempat sholatnya kecuali untuk menemui seseorang atau untuk menunaikan suatu keperluan. Diriwayatkan bahwa Hafsah memiliki tempat khusus, yakni sebuah musola di dekat rumahnya. Ia akan melaksanakan ke musola itu untuk melaksanakan sholat zuhur dan tidak keluar lagi hingga ia mengerjakan sholat subuh esok harinya. Biasanya seusai sholat subuh, Hafsah tidak akan langsung meninggalkan musola. Ia akan mengerjakan sholat duha, baru kemudian keluar dan menyelesaikan urusannya. Ketika masuk waktu zuhur, Hafsah akan kembali lagi ke musola itu. Menurut sebuah riwayat, hal tersebut hampir tak pernah ia tinggalkan selama 30 tahun. Selalu menyimpan kain kafan. Tak hanya sholat, Hafsah juga merupakan sosok yang rutin berpuasa. Diriwayatkan bahwa dirinya berpuasa setahun penuh, kecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa.
Hafsah juga selalu menghidupi malam-malamnya dengan membaca setidaknya setengah Al-Quran. Selain beribadah, Hafsah telah menyiapkan kain kafan untuknya. Kain tersebut akan dipakai saat dirinya menunaikan haji atau berihram. Hafsah juga mengenakan kain tersebut pada saat beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Hal tersebut dilakukan salah satunya untuk mengingat kematian yang bisa datang kapan saja. Dengan mengingat kematian, sehingga ia dapat dengan tulus mengharap ampunan dan ridho Allah. Dikisahkan pula bahwa Hafsah pernah membeli seorang budak perempuan. Budak perempuan itu dimintai pendapat mengenai Hafsah. Ia adalah wanita solehah. Ia merasa memiliki dosa yang besar. Maka di seluruh malamnya ia menangis dan sholat. Begitu pengakuan budak tersebut. Selain dikenal akan ahli ibadah, Hafsah juga merupakan sosok yang pintar dan seringkali dimintai pendapat mengenai sebuah permasalahan. Saudaranya, Muhammad bin Sirin, pernah ditanyai mengenai suatu hal oleh muridnya. Namun ia kesulitan dalam mengambil keputusan. Muhammad pun meminta muridnya untuk datang dan menanyai Hafsah. Pergilah kalian kepada Hafsah. Bertanyalah kepadanya bagaimana dia mengkajinya, masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Sebab ia bagaikan orang yang telah meminum bahtera keilmuan yang ada di dalam Al-Quran, kata Muhammad bin Sirin. Salah satu perkataan Hafsah yang paling terkenal adalah pesannya bagi para pemuda agar memanfaatkan masa muda mereka dengan beribadah. Wahai para pemuda, manfaatkanlah masa mudamu. Sesungguhnya aku tidak melihat amal perbuatan yang dapat dikerjakan dengan baik kecuali di masa muda, katanya. Hafsah sebenarnya dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Al-Huzail. Huzail sangat berbakti kepada ibunya. Namun Allah memiliki kehendak lain dan Huzail wafat. Atas peristiwa ini, Hafsah pun mengenang. Dia anakku, memerah susu unta pada pagi hari. Kemudian dia mendatangiku dan berkata, minumlah wahai ibu, karena sebaik-baik susu adalah yang berada pada kelenjar susu sejak malam harinya. Kemudian dia wafat. Maka Allah berikan kepadaku kesabaran. Walaupun begitu, aku dapati rasa sesak di dadaku yang hampir aku tidak tenang dengannya. Hafsah pun kembali berkata, tapi pada suatu malam aku pun membaca ayat yang berbunyi, apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Maka sejak saat itu rasa sesak itu hilang. Hafsah akhirnya wafat pada usia mendekati 70 tahun, tepatnya pada 101 Hijriah di Madinah. Semasa hidupnya, Hafsah melahirkan banyak murid yang terkenal dengan keilmuannya seperti Ayub As-Sikhtiyani, Qatadah bin Da'amah As-Sudusi, Hisham bin Hasan, dan Khalid Al-Qaza. Hafsah mengambil riwayat hadis dari saudara laki-lakinya Yahya dan dari Anas bin Malik, Ummu Atiyah Al-Ansoriyah, Rubab Raih, Abu Al-Aliyah, Abu Zibyan, Khalifah bin Ka'ab, Rabi bin Ziyad Al-Harisi, dan Khairah Ummul Hasan Al-Basri. Dengan segala kemuliaan yang dimiliki oleh Hafsah, ia pun dinilai sebagai salah satu tabi'in perempuan terbaik pada masanya. Ahli hadis Abu Daud mengatakan, dua pemimpin perempuan tabi'in mereka adalah Hafsah binti Sarin dan Amrah binti Abdurrahman, dan setelah mereka berdua adalah Ummu Darda. Kisah dari tabi'in Hafsah ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita sebagai muslimah agar dapat bersifat zuhud dan senantiasa kematian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariyah soleh.
Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.